bobok, gedung akan rusak. Terus semakin banyak debu di dalam, berarti ngulang dari awal. Nah, ketika ini dibobok habis karena ingin memperbesar void, di sini dibobok. Pertanyaannya sekarang, setelah dibobok habisan, apakah dalam 1 sampai 3 bulan apakah dijamin akan ada burung yang nginep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di channel Sugih Wallet. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video-video terbaru seputaran dunia wallet, guys. Oke, pada pagi hari ini saya akan membuat tutorial di dalam settingan dan di dalam gedung wallet. Oke, kita pelajarin pertama gedung wallet itu dari ruang monyetan. Nah, ini ruang monyetan namanya. Ini ruang monyetan. Jadi kita bahas dari atas dulu. Ini kebetulan di sini ini menggunakan ruang monyetan. Di sini yang seperti ini nih, ini namanya atap. Ini yang lebihnya ini namanya gimbal. Nah, gimbal. Ya, kita pelajarin masalah gimbal. Usahakan gimbal di sini ini jangan sampai menutup daripada LMB. Kalau dia menutup LMB, menghalangin LMB, sama aja dia mempersulit burung masuk. Jadi manuvernya burung dari sini atau dari sini atau bahkan dari sini, burung walet itu akan terganggu dengan ini, dengan gimbal. Jadi gimbalnya yang sini, dia yang di belakang ini tetap dibiarkan, tapi yang di sini ini dipotong. Dipotong di sini nih, dipreskan sama dinding, jadi tidak ada menghalangin di sini untuk ruang monyetan. Kemudian kalau di LMB ini saya pakai di sini ukuran di sini 40, yang ini kurang lebih 90. Nah, panjang 90. Kemudian menggunakan tweeter 3 di sini, menggunakan Audax 61 atau menggunakan tweeter yang lain. Kalau di sini menggunakan tweeter Audax 61 atau menggunakan Audax yang lain silahkan, tapi sesuaikan dengan kekuatan MP3 sama kekuatan tweeternya juga. Jadi biar klop originalnya ketemu. Jadi jangan sampai hanya 10 menit menggunakan magnet di sini, jadi tidak nyambung. Jadi di sini sesuaikan kekuatannya MP3 suara itu tadi, suara panggil itu tadi dengan audaknya. Ya, kebanyakan di sini orang-orang menggunakan SP asal jadi, kemudian twitternya asal pasang. Jadi di sini sesuaikan. Kemudian kalau di sini mau dikasih LMB 2, boleh dikasih LMB 2 tapi berdekatan dengan LMB yang pertama. Jangan LMB-nya satunya di sini, satunya di sini. Ya, jadi jangan di sini. Usahakan berdekatan dengan LMB satunya. Ini dari arah sini, mungkin dari arah sana dikasih juga, sebelah sini juga tidak apa-apa. Dikasih Twitter juga, jangan berdekatan Twitter panggilnya dengan ini, di sebelahnya dikasih Twitter.
di ujung sini, ini di ujung sini. Jadi dia bisa memanggil dari sini. Kalau mau dikasih heksagonal, ini sudah kita potong ya. Udah gimbalnya udah press dengan dinding, kemudian ditaruh di heksagonalnya di sini. Nah, ini heksagonal. Nah, heksagonal ya. Ini gambarnya darurat aja nih ya. Heksagonal di sini mau jadi satu dengan di LMB suaranya atau mau dibedakan, itu lebih bagus. Jadi di sini ada berarti ada dua kabel. Jadi di sini LMB heksagonal hanya heksagonal dengan suara heksagonal. Kalau suara panggil yang ada di LMB itulah yang dijadikan suara tarik. Jadi di sini menggunakan suara 3 tetap. Suara panggil beda, suara heksagonal beda boleh, atau suara panggil aja tidak pakai heksagonal, kemudian suara tariknya berbeda dengan suara panggil, itu lebih bagus. Nah, kemudian untuk kita bahas sudah selesai ya. Untuk kita bahas di sini. Untuk di sini kita menggunakan, karena LMB-nya di sini, pasti sekatnya di sini. Nah, kita sekat full yang di sini, kita pasang lar di sini. Suara tariknya di sini, menghadapnya ke sini. Ya, ini suara tarik yang atas. Kita berbicara suara tarik. Kemudian untuk lantai 2, ini sekatnya di sini, di pinggir sini. Kemudian kasih lubang di tengah. Ini suara tarik. Suara tarik hadapkan ke sini. Ke sini. Nah, menghadapkan tweeter tuh menghadapkan ke sini. Kemudian lantai bawah ini di sini sekat gantung ini. Nggak usah di sekat full. Ini sekat gantung. Kemudian tweeter tariknya di sini kasih 2 boleh, kasih 2. Nah, ini satu untuk lantai bawah kasih 2. Kemudian menghadapnya ke sini aja, ke dinding. Nah, untuk yang di sini boleh di sini dikasih suara tarik, tapi dia menghadapnya ke atas. Twitternya menghadapnya ke atas ini. Nah, oke, sekat lantai 1, 2, 3 sudah ketemu. Kemudian suara Twitter, suara tarik sudah ketemu. Ini kolam ya, boleh dikasih kolam, boleh tidak. Kemudian di sini, ini yang saya garis ini adalah sirip ya. Ini sirip. Ini sirip. Oke, santai bro. Ini sirip usahakan 35 atau 45 cm itu lebih bagus. Kalau sudah 25 atau bahkan 35, 30 nggak jadi masalah. Ini saya kasih penempatan Twitter inap. Twitter inap usahakan di sini 1, 2, ini dikasih semua nih, kasih dulu ini. Kasih baris 3. Nah, di sini nih. Ini trik baru ya, trik baru pemasangan Twitter inap. Ini menghadapnya ke sini semua, menghadap ke luar semua. Nah, kemudian yang di sini dikasih 1 Twitter inap menghadapnya ke sini. Yang di sini dikasih Twitter inap menghadapnya ke sini. Kemudian di sini ini menghadapnya keluar Twitter inapnya. Kemudian di sini kasih 1 Twitter inap ya, menghadapnya ke sana, menghadapnya ke luar ya. Kemudian di sini dikasih 1, nah, dikasih 1. Kemudian di sini dikasih 1, boleh dikasih jarak ya, tidak usah terlalu banyak Twitter inapnya. Di sini kasih 1 boleh. Di sini yang di tengah 2 baris
terakhir dari sini itu menghadapnya Twitter inapnya ke dalam. Nah, kemudian yang di sini, nah ini menghadapnya ke sini untuk Twitter inapnya. Nah, pertanyaannya di mana Twitter tarik? Nah, Twitter tarik itu karena ini ukuran 4x12, Twitter tariknya taruh di tengah sini aja boleh, tapi jaraknya itu kira-kira 1 meter dari jarak sirip, jadi turun ke bawah. Twitter boleh dikasih kayu gantung ke bawah, boleh, jangan mendekati sirip Twitter tarik. Untuk lantai ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, ini lantai 3. Untuk lantai 2 sama, ini sama, lantai 2 sama, kemudian lantai 1 sama, lantai 1 sama, samain. Nah, kemudian di sini kita harus konsisten. Kalau di sini menggunakan Audax 61 Twitter inap, di sini juga harus menggunakan Audax 61, begitu juga lantai 1. Kemudian untuk suara inapnya, kalau bisa suara inapnya di sini lantai 1, 2, 3 sama, nggak boleh beda. Kemudian tergantung dari tergantung dari settingan volumenya saja, jangan dibedakan suara inapnya biar burung walet fokus dulu. Nah, kemudian kita lanjut ke angin-angin ya. Kalau di sini angin-angin itu ada yang dibikin 1/2 meter, bahkan dibikin rapat di sini. Jadi kalau dibikin rapat angin-angin yang di luar itu memang udara itu bisa masuk ke dalam, tuh. Nah, ketika masuk ke dalam gedung, berarti diperkirakan gedung walet dingin, itu perkiraan kita. Nah, ketika dia, karena di sini ini angin-angin seperti ini, kemudian ke dalamnya begini, elbow ke dalam. Nah, kalau di sini dikasih rapat angin-angin, dikasih rapat begini, angin tuh memang masuk ke dalam gedung walet. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya udara itu bisa keluar? Nah, kalau nggak bisa keluar udara yang sudah di dalam itu, otomatis gedung walet kita ini pengap, panas enggak, dingin enggak. Jadi kalau kita ke dalam tuh pasti berkeringat. Jadi caranya kalau terlalu rapat angin-angin, tutup salah satu dari dalam ditutup salah satu menggunakan kain atau menggunakan tutup. Jadi usahakan jaraknya angin-angin dari luar itu 1 meter. Kalau bisa tongolin pipanya, tongolin aja ke dinding itu, nggak jadi nggak apa-apa, biar nggak bagus gedung walet kita, nggak apa-apa, yang penting suhunya bagus. Itu untuk karena di sini juga orang sudah di sini kadang pakai kolam, pakai pengembun, pakai ember segala macam, diisi air, tapi kok suhunya belum dapat. Nah, pengaruhnya sekarang di sini triknya. Banyak yang salah dalam penempatan angin-angin masuk, penempatan ini jarak angin-angin yang dari luar, yang dari dinding itu. Usahakan jarak angin-angin tuh 1 meter ya. Kalau perlu dinding yang sebelah sini ini, yang lantai bawah ini, kalau perlu tutup ini dinding yang sini ini, jadi nggak perlu pakai angin-angin yang sebelah sini. Kalau di sini boleh dipakein, di sini tutup boleh, di sini dikasih angin-angin kan banyak angin-anginnya. Untuk di sini kebanyakan orang menggunakan angin-angin juga di sini. Nah, di ruang terjunan ini menggunakan angin-angin itu nggak ada fungsinya. Jadi lebih bagus ditutup aja ini, yang angin-angin yang ada di ruang void. Biasanya di ruang void itu dikasih
angin-angin. Nah, fungsinya apa coba? Di sini sudah udaranya udah banyak. Nah, kalau di sini angin-angin ini dari sini masuk angin, di sini juga masuk, di sini masuk, terus keluarannya kemana? Udaranya. Nah, mau tidak mau dikasih, kadang orang menggunakan di sini penghisap, menggunakan blower, apakah segala macam. Nah, sekarang bunyinya lagi yang jadi masalah. Jadi lebih bagus di sini ditutup supaya anginnya yang sebelah sini ini bisa keluar melalui sini. Nah, kalau di sini dikasih angin-angin, angin masuk dari sini, di sini masuk, ketemu di sini ngumpul. Angin ini mau keluar kemana? Nah, kalau di sini ditutup, pasti angin yang di sini ini di dalam gedung pasti dia cari jalan. Nah, di sini, kalau di sini tutup pasti tidak ketemu angin yang sebelah sini. Pastinya dia mencari jalan ke sini keluar. Oke, selesai untuk Twitter inap, kemudian untuk apa ya, untuk angin-angin yang dari luar selesai. Nah, kemudian oke, lanjut. Kemudian ini kalau gedung walletnya, kenapa saya bilang kalau gedung walletnya ini dalam setahun bahkan 2 tahun ini gagal, manggil tukang setting untuk dibenahin, paling tidak bisa 5 juta, bisa 10 juta. Paling dia mindah LMB, kemudian dia mindah Twitter tarik, kemudian ganti suara panggil, suara inap, nyemprot tidak, apa segala merubah tidak, biayanya 10 juta, 5 sampai 10 juta. Nah, mahal kan? Daripada mahal, mending kita setting sendiri, jadi konsultan sendiri kita di gedung wallet kita. Misalkan jangan jadi pemalas, karena itu pabrik kita, usaha kita. Jadi kita harus lebih banyak belajar lagi. Insya Allah kalau kita banyak belajar lagi, insya Allah bisa, pasti bisa. Oke, ini oke, kita lanjut ya. Ada banyak juga pertanyaan. Kalau voidnya ini kecil, andalah di sini. Voidnya itu kecil. Di sini lubang voidnya kecil. Nah, ini usahakan jangan dibobok. Jangan dibobok. Nih, kalau dibobok, gedung akan rusak. Gedung akan rusak, terus semakin banyak debu di dalam. Berarti ngulang dari awal. Nah, ketika ini dibobok habis karena ingin memperbesar void, di sini dibobok. Pertanyaannya sekarang, setelah dibobok habisan, apakah dalam 1 sampai 3 bulan apakah dijamin akan ada burung yang nginep? Jawabannya pasti dia tidak akan tahu. Pasti jawabannya ya, rezeki masing-masing. Nah, kalau yang seperti itu menjawab seperti itu berarti kan meragukan. Lebih alangkah bagusnya kalau menurut saya jangan di otak-atik yang ini. Udah teknik, kita menggunakan teknik. Jadi tekniknya ya seperti yang saya bilang, di sini sekatnya tidak perlu menggunakan sekat yang di depan, hanya saja dia mundur 1 sampai 2 meter ke belakang sekatnya, biar ini menjadi void. Nah, ini menjadi void nantinya. Hanya saja penempatan Twitternya kasih yang seperti ini. Kemudian di sini jangan menggunakan sekat. Kalau yang voidnya kecil, jangan menggunakan sekat yang ada di depan, jangan, karena voidnya sudah kecil, baru dikasih sekat lagi di sini, di dekat di ruang inap, jangan dikasih. Kalau di sini 1 meter, 1 meter, bahkan ada yang 2 meter, 1 meter atau 2 meter voidnya bang, jadi sekatnya pindahkan ke sini. Kalau yang 1 meter sekatnya masuk ke dalam itu 2 meter, di sini sekatnya. Nah, nyekatnya di sini.
Nah, sekatnya di sini. Di sini tuh tertariknya. Jadi tuh tertariknya masuk ke dalam 2 meter. Kalau yang voidnya 2 meter, sekatnya ke dalam jaraknya 1 meter. Masuk ke dalam sekat, jangan di sini sekatnya, masuk ke dalam. Jadi saya kenapa sekatnya masuk? Kalau di sini sudah 1 meter, main-main burung walet itu susah. Jadi kalau kita sekatnya di sini, ini tempat bermainnya di sini ini luas. Nah, ini begitu masuk burung dari sini, ini tempat bermain. Nah, karena di sini los. Kemudian di sini juga sama. Jadi tempat main-mainnya tuh luas di sini. Ya, jangan disekat di sini kalau voidnya kecil. Jangan disekat di sini. Kalau voidnya kecil, sekatnya jangan di sini, mundur 1 meter bahkan 2 meter ke belakang. Di sini gimana Bang? Biarin aja di sini. Kita upayakan di sini aja. Nah, jadi kalau tidak usah terlalu luas, sayang Bang, siripnya banyak. Jangan terlalu serakah. Kalau sirip itu penuh bolak-balik, itu bisa sampai 1-2 kilo baru satu sirip. Bayangin kita punya 3 lantai, punya berapa sirip. Nah, kalau rezeki tidak akan kemana. Jadi kalau voidnya udah besar, tidak apa-apa, sekatnya di depan sini. Tapi kalau voidnya kecil, seperti yang saya bilang tadi. Jadi di sini kalau dia menggunakan SP69 untuk heksagonalnya, kemudian di sini pakai SP andalan, itu lebih bagus. Kemudian tariknya menggunakan SP andalan juga boleh, menggunakan SP69 boleh. Kemudian untuk volume ya, volume kalau pakai Piro, ini saya sudah jelaskan berulang-ulang ya masalah volume, tapi masih banyak aja yang nanya, jadi saya harus sabar ini menjelaskannya ini. Jadi kalau pakai Piro 88 atau cabai rawit, tidak itu arahnya untuk suara inep itu 7:30, kemudian suara tarik arahkan jam 8, kemudian suara panggil arahkan jam 9 atau 8:30. Itu kalau menggunakan Piro 88 atau cabai rawit atau sejenis lain ya, yang tidak menggunakan treble atau ini mid. Kalau menggunakan mid atau menggunakan treble itu arahkan jam 1 siang. Jadi lebih mudah pakai arah jam daripada menggunakan tuningan suara, karena menggunakan tuningan suara itu lebih bagus sebenarnya daripada menggunakan kita main kira-kira. Tapi kalau kita tidak tahu masalah tuningan suara, kita pakai arah jam aja, arah jam. Kalau 7:30 kedengaran di telinga itu pasti enak, tidak berisik. Kalau suara tarik agak sedikit nyaring memang, karena kita memancing burung walet agar mau turun ke lantai bawah. Nah, oke, mungkin itu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video terbaru seputaran dunia walet guys. Oke, semoga para petani walet dan para subscriber dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian semoga sukses gedung waletnya dan sehat sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.